Jadi ketika ilmu itu saya berikan, terus ada yang namanya komitmen, terus kita juga menjadi role model bagi mereka. Anak-anak dengan segala macam kebiasaannya itu memang hanya perlu kita kasih contoh buat mereka. Perkenalkan, nama saya Ferry, saya pelatih tunggal putra PB Jarum. Dulu awalnya memang senang olahraga ya, dari kecil ya. Senang olahraga, terus habis gitu ngikut kakak saya main badminton. Setelah itu mulai makin lama makin tertarik dengan dunia bulu tangkis. Ya dulu awal masuk klub di PB Remaja ya, PB Remaja sekitar setahun. Setelah itu saya bergabung dengan PB Jarum Jakarta yang pada saat itu diasuh oleh almarhum Darius Pongo yang notabene ayah dari Bapak Lius Pongo. Masuk Jarum itu meliputi beberapa hal ya, yaitu memang ada tes yang sifatnya main, tapi tidak seperti audisi saat ini. Dan juga ada tes IQ. Pada saat itu kita kenalnya tes IQ ya. Sekitar tahun 80-an saya bergabung dengan PB Jarum di usia anak-anak, terus mulai pada saat itu mengikuti banyak jenjang ya di PB Jarum, mewakili PB Jarum, Jarum Jakarta tentunya. Terus pada tahun 1991 saya bergabung dengan, tepatnya Februari, bergabung dengan PB Jarum Kudus. Yang terbaik yang saya sempat raih di kejuaraan dunia junior. Pada saat itu kesan yang paling luar biasa yang saya masih teringat itu ketika saya mengalahkan Peter Gate Christensen dari Denmark. Yang setelah saya tahu ternyata dia nomor satunya Eropa ya. Tapi pada saat main sih saya nggak tahu kalau dia pemain nomor satunya Eropa. Terus setelah lama sekian beberapa saat baru saya tahu. Dan cukup senang ya bisa mewakili Indonesia mengalahkan pemain nomor satu dari Eropa. Saya membantu Bapak Edi Prayitno sebagai asisten beliau. Itu awal mula cerita saya sebagai pelatih. Setelah itu mulai dari situ banyak belajar tentang bagaimana menjadi seorang pelatih melalui didikan Bapak Edi Prayitno. Terus menerus akhirnya saya dipercaya untuk menjadi pelatih di tunggal anak-anak di PB Jarum Kudus pada sekitar tahun memasuki awal tahun 2000. Pada saat itu saya bersyukur bisa mendapat kesempatan melatih di Malaysia, yang dimana ada mantan atlet Jarum yang juga pada saat itu telah bergabung dengan salah satu klub besar di Malaysia. Nah setelah itu saya banyak belajar di situ tentang bagaimana caranya menciptakan seorang atlet yang dari nol sampai akhirnya dia benar-benar bisa menjadi seorang atlet profesional. Setelah saya cukup menguasai bagaimana menciptakan atlet, saya belum terpikir untuk kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena saya berpikir untuk membuat eksperimen di negara lain dulu. Karena saya tidak mau mengorbankan bangsa saya sendiri ya, terutama ya. Dengan saya mendapat ilmu, setelah itu saya langsung jebret saya ke Indonesia, nggak seperti itu. Akhirnya saya terpikir saya mengambil keputusan untuk pergi ke Thailand, membuat eksperimen di sana, dan eksperimen, pengalaman, kesulitan, kebaikan yang saya lihat, saya rasakan, saya catat itu akhirnya saya bisa kenali. Setelah saya kenali itu akhirnya saya cukup yakin untuk kembali ke Indonesia, dan
memang sudah niatan akhir saya untuk kembali ke PB Jarum yang saya cintai ini, untuk membuat gebrakan di Indonesia ini. Memang sudah menjadi ide dari pembina ya, terutama dari Kofung, yang dimana Kevin Sanjaya memasuki PB Jarum melalui audisi. Setelah beberapa saat saya bergabung di PB Jarum itu. Ketemulah saya dengan dia, dan disitulah awal mula saya eksperimen yang saya sudah lakukan di luar negeri itu, saya coba untuk terapkan di PB Jarum ini melalui Kevin Sanjaya dan kawan-kawannya itu. Karena memang saya pelajari ya, banyak di khususnya negara yang saya kunjungi itu, memang tidak bisa kita serta-merta menerapkan ilmu basic teknik bulu tangkis ini kepada tiap anak, karena memang saya mempelajari ada situasi, kondisi, latar belakang budaya, dan pola pikir dari setiap negara itu beda. Makanya ketika saya datang ke PB Jarum ini, eksperimen yang saya dapatkan di negara yang saya kunjungi, yang saya lewati itu, tidak serta-merta langsung saya curahkan ke Kevin Sanjaya CS. Jadi benar-benar saya olah dulu, saya lihat keadaan-keadaannya. Dari situ saya mendapat formula baru untuk diterapkan di PB Jarum ini. Kalau tidak seperti itu, kemungkinan kegagalan yang akan diraih oleh saya dan tim yang saya tangani, saya dipercaya itu, kemungkinan besar sekali kemungkinannya bisa gagal. Jadi kalau untuk ngelatih anak-anak dengan keadaan mereka yang jauh dari orang tua, yang dimana mereka ada di camp seperti asrama PB Jarum ini, memang banyak kesulitan ya. Tapi ketika kita benar-benar menjiwai apa yang kita kerjakan, terus kita masuk ke dunia mereka, itu sebenarnya ya, kalau yang saya alami itu nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit. Karena mereka itu cepat menerima kita seperti saya ini bagian dari mereka. Sehingga apa yang menjadi rencana saya itu mudah diserap sama mereka, karena mereka seperti teman bagi mereka, menerima saya itu seperti teman. Jadi ketika ilmu itu saya berikan, terus ada yang namanya komitmen, terus kita juga menjadi role model bagi mereka, itu tidak terlalu sulit. Anak-anak dengan segala macam kebiasaannya itu memang hanya perlu kita kasih contoh buat mereka. Coba awak pukul depan dulu. Nah, setelah itu, awak kasih belakang lah bola tuh, ya. Karena dia banyak smash. Nah, setelah itu awak kasih rally ya. Setelah itu baru awak boleh smash. Macam tuh ya, cenderung ya. Oke, boleh.